Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Satria Darmawan dari Prodi Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang perspektif Islam terhadap kecelakaan. Ulama mengatakan syahid itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, syahid dalam wal akhirah, artinya seseorang yang matinya dalam perang fisabilillah. Yang kedua, syahid dunia, yaitu seseorang yang matinya karena berperang, namun tujuannya bukan mencari ridho Allah, melainkan hanya mencari harta dan kedudukan. Yang ketiga, syahid akhirat, yaitu seseorang yang matinya akibat kebakaran, sakit perut, terkena wabah atau virus, tenggelam dalam sungai atau lautan, tertimpa bangunan, gempa bumi, dan tewas akibat kecelakaan yang menyebabkan bisa sampai kematian. Nah, di sesi kali ini saya akan membawakan tentang suatu kasus kecelakaan, yaitu tentang kecelakaan yang berhubungan dengan kepala atau cedera kepala. Nah, baik, sekarang perspektif Islam tentang kecelakaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Henry Satria Darmawan. Cedera kepala merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok produktif, dan sebagian besar terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Diperkirakan 3.457 orang meninggal pada tahun 2022, periode 28 April sampai bulan Mei 2022. Ada beberapa mengalami cedera cukup berat yang memerlukan perawatan di rumah sakit. 2/3 berusia di bawah 30 tahun, dengan jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah wanita. Lebih dari setengah pasien cedera kepala mempunyai signifikan terhadap cedera bagian tubuh lainnya. Nah, untuk table of content-nya yaitu ada, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada etiologi, yang keempat ada gejala, yang kelima ada penunjang, yang keenam ada komplikasi, yang ketujuh ada pencegahannya. Pengertian. Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang disertai atau tanpa disertai perdarahan interstil dalam substansi otak tanpa diikuti terputusnya kontinuitas otak. Cedera kepala merupakan cedera yang meliputi trauma kulit kepala, tengkorak, dan otak. Cedera kepala atau trauma sepatis adalah cedera mekanik yang secara langsung atau tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Kepala merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif, dan sebagian besar terjadi akibat kecelakaan lalu lintas. Dan kecacatan utama pada kelompok usia produktif disebabkan pada kecacatan lalu lintas. Di samping penanganan di lokasi kejadian dan selama transportasi korban ke rumah sakit, penilaian dan tindakan awal di ruang gawat darurat sangat menentukan penata laksanaan dan prodiagnosis selanjutnya. Tidak resusitasi, anamnesis, dan pemeriksaan fisik
umum serta neurologis harus dilakukan secara serentak. Pendekatan yang sistematis dapat mengurangi kemungkinan terlewatnya evaluasi unsur vital. Tingkat keparahan cedera kepala menjadi ringan segera ditentukan saat pasien tiba di rumah sakit. Trauma atau cedera kepala, juga dikenal sebagai cedera otak, adalah gangguan fungsi normal otak karena trauma baik trauma tumpul maupun trauma tajam. Defisit neurologis terjadi karena robeknya substansial alba, iskemia, dan pengaruh massa karena hemoorganik, serta edema cerebral di sekitar jaringan otak. Cedera kepala, dikenal juga sebagai cedera otak, adalah gangguan fungsi otak normal karena trauma, trauma tumpul, atau trauma tusuk. Defisit neurologis terjadi karena robeknya substansial alba, iskemia, dan pengaruh massa karena hemorogi serta edema cerebral di sekitar jaringan otak. Jenis-jenis cedera otak meliputi komosio, kontusio cerebri, kontusio batang otak, hematoma epidural, hematoma subdural, dan fraktur tengkorak. Yang kedua yaitu ada klasifikasinya. Klasifikasi cedera kepala yang terjadi meliputi dua cara, yaitu efek langsung trauma pada fungsi otak atau disebut juga dengan cedera primer, dan efek lanjutan dari sel-sel otak yang bereaksi terhadap trauma cedera sekunder. Yang pertama yaitu cedera primer. Cedera primer terjadi pada waktu benturan, mungkin karena memar pada permukaan otak, lasetasi substansi alba, cedera robekan atau hemoragi. Yang kedua yaitu ada cedera sekunder. Cedera sekunder dapat terjadi sebagai kemampuan autorologis cerebral dikurangi atau tidak ada pada area cedera. Konsekuensinya meliputi hipermia, peningkatan pembuluh darah pada area peningkatan permeabilitas kapiler, serta vasodilatasi arterial. Semua menimbulkan peningkatan isi intraknial dan akhirnya peningkatan tekanan intraknial atau T3. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan cedera otak sekunder meliputi hipoksia, hiperkabia, dan hipotensi. Yang ketiga yaitu ada etiologi. Penyebab cedera kepala dapat dibedakan berdasarkan jenis kekerasan, yaitu jenis kekerasan benda tumpul dan benda tajam. Benda tumpul biasanya berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, yaitu dengan berkendara kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Jatuh, pukulan benda tumpul, sedangkan benda tajam berkaitan dengan bacok dan tembakan. Kontribusi paling banyak terhadap cedera kepala serius adalah kecelakaan sepeda motor. Hal ini disebabkan sebagian besar, lebih dari 8,55% pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm yang tidak mematuhi standar. Pada saat penderita terjatuh, helm sudah terlepas sebelum kepala menyentuh tanah atau aspal. Akhirnya terjadi benturan langsung kepala dengan tanah atau helm dapat pecah dan melukai kepala. Yang keempat yaitu ada gejala. Gejala yang ditimbulkan tergantung pada besarnya dan distribusi cedera otak. Yang pertama atau yang ke-1 yaitu ada cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan bisa menyebabkan kebingungan saat kejadian dan kebingungan terus menetap setelah cedera. Yang kedua yaitu pusing menetap dan sakit kepala, gangguan tidur, perasaan cemas. Yang ketiga, kesulitan berkonsentrasi, pelupa, gangguan bicara, masalah tingkah laku. Gejala-gejala ini dapat menetap selama beberapa hari, beberapa minggu, atau lebih lama setelah konkusio, cedera otak akibat trauma ringan. Nah, yang kedua yaitu cedera kepala sedang.
Nah, di cedera kepala sedang, ada kelemahan pada salah satu tubuh yang disertai dengan kebingungan atau bahkan koma, gangguan kesadaran, abnormalis pupil, awitan tiba-tiba defisit neurologi, perubahan datavi, gangguan penglihatan dan pendengaran, disfusi sensorik, kejang otot, sakit kepala, vertigo, dan gangguan pergerakan. Nah, yang ketiga yaitu ada cedera kepala berat, amnesia, tidak dapat mengingat peristiwa sesaat sebelum dan sesudah terjadinya penurunan kesehatan. Pupil, tidak aktual, pemeriksaan motorik, tidak aktual, adanya cedera terbuka atau fraktur pada tengkorak dan penurunan neurologi. Yang selanjutnya yaitu ada nyeri menetap atau sempit, biasanya menunjukkan fraktur. Yang keempat yaitu fraktur pada kubah kranial menyebabkan pembengkakan pada area tersebut. Yang kelima yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu ada fotopolos tengkorak atau skull X-ray untuk mengetahui lokasi dan tipe fraktur. Yang kedua yaitu ada angiografi cerebral yang bermanfaat untuk memperkirakan diagnosis adanya suatu pertumbuhan intrakranial hematoma. Yang ketiga yaitu ada CT scan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi adanya perdarahan intrakranial, edema, konstosio, dan pergeseran tulang tengkorak. Pemeriksaan yang keempat yaitu ada pemeriksaan darah dan urin. Yang kelima pemeriksaan MRI. Yang keenam pemeriksaan fungsi pernapasan. Mengukur volume maksimal dari inspirasi dan ekspirasi yang penting diketahui bagi penderita dengan cedera kepala dan pusat pernapasan atau medula oblongata. Yang ketujuh, analisa gas darah untuk menunjukkan efektivitas dan pertukaran gas dan usaha pernapasan. Yang keenam yaitu komplikasi. Pada kondisi pasien diakibatkan dan perluasan hematoma intrakranial, edema cerebral, progresif, dan herniasi otak. Komplikasi dari cedera kepala adalah yang pertama ada edema pulmonal, yang kedua ada kejang, yang ketiga kebocoran cairan cerebrospinalis, yang keempat hipoksia, yang kelima gangguan mobilitas, yang keenam hidrosefalus, yang ketujuh odem otak, yang kedelapan dipena. Ya. Untuk yang ketujuh yaitu pencegahannya. Upaya pencegahan cedera kepala pada dasarnya adalah salah satu tindakan pencegahan terhadap peningkatan kasus kecelakaan yang berakibat trauma. Upaya yang dilakukan yaitu ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada pencegahan primer. Pencegahan primer yaitu upaya pencegahan sebelum peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti untuk mencegah faktor-faktor menunjang terjadinya cedera seperti mengatur lalu lintas, memakai sabuk pengaman, dan memakai helm sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder yaitu upaya pencegahan saat peristiwa terjadi yang dirancang untuk mengarungi atau meminimalkan beratnya cedera yang terjadi. Dilakukan dengan pemberian pertolongan pertama, yaitu pertama Anda memberikan jalan napas yang lapang atau airway, yang kedua memberikan napas atau napas buatan, bisa disebut juga breathing, yang ketiga yaitu menghentikan perdarahan atau circulation. Yang selanjutnya ada pencegahan triater. Pencegahan tertier bertujuan untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat. Penanganan yang tepat bagi penderita cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi kecacatan yang memperpanjang harapan hidup. Pencegahan tertier ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita.
meneruskan pengobatan, serta memberikan dukungan psikologis untuk penderita, upaya rehabilitasi terhadap penderita cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas. Perlu ditangani melalui rehabilitasi secara fisik, rehabilitasi psikologis, dan sosial. Nah, untuk mengurangi kecacatan dan memperpanjang harapan hidup, pencegahan tertiar ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penderita, meneruskan pengobatan, serta memberikan dukungan psikologis bagi penderita. Upaya rehabilitasi terhadap penderita cedera kepala akibat kecelakaan lalu lintas perlu ditangani melalui rehabilitas fisik, rehabilitas psikologis, dan sosial. Nah, untuk rehabilitasi fisik, fisioterapi, dan latihan peregangan untuk otot yang masih aktif pada lengan atas dan bawah tubuh, perlengkapan sprint dan kaliper, dan transplantasi tendon. Nah, yang kedua yaitu ada rehabilitasi psikologis. Pertama-tama, mulai agar pasien segera menerima ketidakmampuannya dan memotivasi kembali keinginan dan rencana masa depannya. Ancaman kerusakan atas kepercayaan diri dan harga diri datang dari ketidakpastian finansial, sosial, serta seksual yang semuanya memerlukan semangat hidup. Yang ketiga yaitu ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial yaitu merancang ramah untuk memudahkan pasien dengan kursi roda. Perubahan paling sederhana adalah pada kamar mandi dan dapur, sehingga penderita tidak ketergantungan terhadap bantuan orang lain. Selanjutnya, membawa penderita ke tempat keramaian, bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.